Oke, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Adi Payanarsa. Nama saya Ariel Fajri. Kami akan mewawancara salah satu mahasiswa aktif di Poltekba dengan tugas bahasa Indonesia. Yuk, ikuti kami. Siapa orangnya? Mari guys, ke narasumber. Ini dia narasumber kami, mahasiswa aktif Politeknik Negeri Balikpapan yang bernama Mbak Iren, yang bernama Weldenina Damai Iren Koirewa. Nah, Mbak, kami ini ingin menanyakan pendapat Mbak nih. Bagaimana sih pendapat Mbak penerapan atau penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, Mbak? Yang di dalam kampus dan di luar kampus itu, Mbak. Gimana pendapat Mbak? Pendapat saya. Oke, mungkin sebelumnya saya perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Devina Damai Koirewa. Saya dari Iren, dari mahasiswa teknik sipil semester 3 kelas 22 T1. Oke, kalau untuk penerapan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari, pertama di lingkungan kampus dulu ya. Kalau menurut pendapat saya nih, di lingkungan kampus itu penerapan bahasa Indonesia itu sangat penting. Tapi semua tergantung dari posisi, situasi dan kondisi lagi di kampus. Misal nih contoh pertama, kalian lagi bicara di situasinya yang di posisinya yang lawan bicara kalian ini sama-sama mahasiswa, pasti beda kan cara bicara kalian. Meskipun penerapan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi pasti beda antara kalian sesama mahasiswa atau antara mahasiswa sama dosen, atau mungkin sama senior atau kakak tingkat, atau mungkin mas-mas kurmen yang bisa didengar. Kenapa penerapan bahasa Indonesia sangat penting? Karena banyak bahasa-bahasa sehari-hari yang biasa kita gunain di sesama mahasiswa, yang kalau kita terapin juga di dosen ataupun staf karyawan kampus, itu menjadi kesannya tidak sopan. Dan juga penerapan bahasa Indonesia yang benar itu sangat penting. Kenapa? Karena apalagi kalau lawan bicara kita ini benar-benar bukan orang yang pernah kita tahu, pernah kita kenal, pernah kita ketemu. Anggap aja lah orang baru. Misalnya nih, saya baru pertama kali nih ketemu kalian. Gak mungkin kan saya langsung Dwi Pak, kamu dari mana? Yang bahasa ibaratnya bahasa Indonesia itu udah benar, tapi kan itu termasuk ke bahasa yang santai sehari-hari. Jadi penerapan bahasa Indonesia itu tuh ada banyak hal, bisa di bagian yang formal, bisa santai, antara sehari-hari sama di formal yang biasa kita pakai ke dosen, ke staf karyawan itu beda. Kalian juga pasti jangankan orang baru, kalian yang sesama maba yang baru ketemu di Poltek, di sipil, pasti cara bicara kalian yang waktu kalian pertama kali ketemu sama yang sekarang sudah seakrab ini pasti beda kan? Beda, sangat beda. Ya, itu juga. Terus jadi intinya kalau penggunaan bahasa Indonesia yang benar itu kembali lagi ke lawan bicara kita. Dan juga kalau bukan minusnya juga sih ini, sedikit miris aja. Masih menurut saya kebanyakan mahasiswa itu yang masih kurang tahu dengan bahasa Indonesia yang benar-benar. Karena dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya ada banyak kata-kata yang sebenarnya kita ini masih kurang tahu lah. Beberapa kata yang kita tidak tahu maknanya, tapi padahal kata tersebut itu termasuk bahasa Indonesia yang benar, yang baku bahasa bakunya. Oke, Mbak Iren. Itulah tanggapan dari Mbak Iren tentang bahasa Indonesia. Berarti bahasa Indonesia sangatlah penting bagi kehidupan sehari-hari maupun untuk menyatukan suatu bangsa dan negara. Oke, sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih kepada Mbak Iren atau nama lengkap
Beldemina Damai Iren Dewa. Oke, masih banyak Bang. Dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Muhammad Abdillah. Nama saya Muhammad Rizky. Nama saya Siti Fajar Widianto. Kami akan mewawancarai Bang Adam sebagai narasumber. Oke guys ya, kita akan menanyakan kepada narasumber kita yang bernama Bang Adam Malik. Bang, bagaimana pendapat Abang untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di dalam kampus ataupun di luar kampus? Oke. Kalau untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan kampus dan di luar kampus ya. Ya Bang. Ya, mungkin kita bakal bahas satu-satu di sini. Pertama tentang bagaimana cara kita berbahasa Indonesia di lingkup kampus. Perlu teman-teman ketahui dulu bahwa yang namanya lingkungan kampus itu merupakan tempat di mana kita berpendidikan. Jadi di situ tempat di mana kita diajarkan bagaimana cara kita beretika dan berbicara, salah satunya. Gak cuma tentang mata pelajaran tentang perkuliahan atau tentang dunia pekerjaan. Tapi di lingkup kampus ini kita juga diajarkan bagaimana tutur cara kita berbicara. Contohnya aja, misalnya kalau kalian ketemu sama dosen atau misalnya staf lah, paling enggak dari teman-teman di sini jangan menganggap mentang-mentang dia staf bukan dosen, dia nggak punya jabatan di kampus. Tidaknya disapa atau mungkin bisa nunduk. Nggak selamanya sapaan itu harus dengan ucapan, bisa juga dengan menunduk seperti itu, kayak gitu. Di kampus juga kita sudah diajarkan pas orientasi awal sebelum kalian masuk, sebelum teman-teman di sini masuk, khususnya mahasiswa baru, bagaimana cara ngechat dosen, cara berbicara dengan dosen itu bagaimana. Yang pertama pasti diawali dengan salam, kemudian dilanjut dengan inti dari yang ingin kalian tanyakan kepada dosen, seperti itu. Gak cuman kepada dosen dan staf, tapi juga ke kakak-kakak tingkat atau senior-senior kalian yang ada di Poltek. Bukannya senior atau kakak tingkat kalian di sini gila hormat, tapi itu memang sudah ketentuan. Ibaratnya mereka lah duluan yang mencicipi garam daripada kalian. Kayak gitu. Jadi untuk etika berbicara itu juga harus diterapkan untuk senior, gak cuma harus dosen. Seperti itu. Kemudian apalagi? Untuk penggunaan bahasa Indonesia di luar kampus. Oke, kalau untuk di luar kampus mungkin teman-teman di sini sudah paham lah bagaimana cara menggunakannya, cara penggunaan bahasanya. Kalau dari teman-teman di sini mungkin sudah tahu gitu nah, bagaimana kalau kita misalnya lagi nongkrong nih, apa kita harus menggunakan bahasa yang formal atau baku? Enggak kan? Enggak, karena kalau di luar kampus ini mungkin dari teman-teman di sini contohnya aja pas lagi nongkrong, mungkin teman-teman di sini nongkrongnya sama teman seangkatan. Kalau kita menggunakan bahasa yang baku atau menggunakan bahasa baku lah, itu percakapan atau tongkrong itu menjadi garing gitu nah. Jadi tidak tidak seru lah. Jadi perlu diketahui juga sama teman-teman di sini di mana tempatnya yang memang benar-benar harus menggunakan bahasa Indonesia dengan formal dan menggunakan bahasa Indonesia dengan santai. Santai bukan berarti cara bicara kita tidak beretika. Seperti itu. Kalau untuk untuk satu lagi, untuk yang di lingkup kampus, kita juga harus menggunakan bahasa yang formal. Karena itu salah satu wujud dari etika kita, dari cara kita berbicara. Dan itu juga nggak ada di mata kuliah, jadi itu dari kesadaran teman masing-masing. Cara teman-teman berbicara juga di Poltek itu juga pasti bakal ngaruh ke penilaian, yaitu masuk di nilai sikap. Nah, kalau misalnya teman-teman lagi nongkrong nih, seperti ini contohnya, kalau teman-teman tidak menggunakan bahasa yang sopan, ya terserah. Yang penting teman-teman tidak lagi nongkrong dengan dosen atau dengan kakak-kakak tingkat. Seperti
seperti itu. Tergantung juga sih dari orangnya menanggapinya seperti apa. Ada juga orang yang memang kalau harus nongkrong harus menggunakan bahasa yang formal atau bahasa yang sopan. Contohnya aja kalian nongkrong sama dosen, sama kakak-kakak tingkat. Tapi nggak semua kakak-kakak tingkat seperti itu. Ada juga yang memang kalau misalnya mahasiswa baru ingin ngobrol sama kakak tingkat menggunakan bahasa-bahasa yang santai. Tujuannya apa? Tujuannya buat apa ya, biar situasi atau tempat tongkrongan itu nggak terlalu tegang, sama biar kita itu mudah akrab seperti itu. Jadi kalau untuk penggunaan bahasa Indonesia dengan benar, yang pertama kita lihat dari situasi tempatnya dan dengan siapa kita berbicara seperti itu. Kalau dari saya seperti itu aja. Ada lagi? Sudah bang, itu aja bang. Oke, itu aja mungkin dari saya tentang cara penggunaan bahasa Indonesia di lingkup kampus dan juga di luar kampus. Itu aja, terima kasih. Sudah bang, makasih Terima semuanya kasih, bang. Bang. Oke. Wow, kira siapa ternyata ini Mbak Diva. Oke Mbak, kami akan membahas tentang bahasa Indonesia. Bolehkah kami menanyakan tentang bahasa Indonesia kepada Mbak Diva? Mungkin lebih baik Dari penggunaan dan penerapan bahasa Indonesia sehari-hari di dalam kampus maupun di luar kampus. Oke, sebelum masuk ke materi, lebih baik Mbak Diva yang perkenalkan dulu, ya kan? Ya, perkenalan diri dulu dong. Oke, perkenalkan nama saya Diva Zaira Nadila. Saya dari kelas 1 S1, jurusan D3 Teknik Sipil. Oke, udah tahu kan jurusan Mbak Diva-nya? Oke, kita lanjut ke materi. Di sini yang akan menanya-nanyakan teman saya Hari Al-Badri. Tadi sudah dengarkan apa yang mau ditanyakan, yaitu penggunaan dan penerapan bahasa Indonesia di dalam kampus dan di luar kampus, gitu Pak. Jadi menurut saya bahasa Indonesia yaitu bahasa yang nasional, bisa dipakai untuk sehari-hari karena itu bahasa negara kita. Yang saya terapkan itu yaitu mengurangi penggunaan bahasa asing, bahasa gaul, bahasa singkat-singkat itu, terus memperbanyak membaca kosakata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Iya. Sudah itu aja. Ya. Mungkin itu saja ya dari Mbak Diva, dari pendapatnya Mbak Diva, dan sekian, terima kasih.